Terus apakah kita percaya bahwa uang itu hanya 60 miliar? Tidak mungkin. Bocorannya berapa? Bocoran itu 2 triliun. Analisa kami, 3 korporasi ini akan habis. 3 korporasi ini akan habis. Ini ngelecehin Pak Prabowo. Ini ngelecehin. Kami yakin Pak Prabowo akan turun tangan kok. Dengan teknik sebagai presiden yang tidak melanggar undang-undang. Yang pertama kita lihat adalah antara polisi, jaksa, dan hakim ternyata saling intip. Jadi mereka saling watch, melihat satu dengan yang lain. Sebab fakta ini terbukti ketika jaksa sudah menyidik kasus CPO yang melibatkan 3 korporasi ini, lalu jaksa menuntut, lantas ketika di pengadilan dilepas. Artinya tidak ada pidana korupsi yang dimaksud oleh jaksa begitu. Ini kemudian membuat jaksa mengintip kenapa lepas. Jadi ada satu pola saling mencermati kinerja. Ini baik. Jadi tanpa ada sistem, tapi ini terjadi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, yang kedua adalah ternyata upaya penegakan hukum itu yang paling berbahaya itu di pengadilan. Bukan di level polisi atau di level jaksa. Sebab inilah yang nanti mengatakan hitam atau putih. Faktanya seperti hari ini. Nah, kemudian kalau disebut apakah ini Ketua Pengadilan Jakarta Selatan? Belum. Karena dia melakukan kejahatan ini pada saat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menjadi pertanyaan, kok karir maling begini bisa jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Nah, ini pertanyaan pertama moral. Artinya institusi tempat si hakim ini menjadi ketua pengadilan patut dipertanyakan. Nah, kalau lahir yang kedua adalah kenapa terjadi suap terhadap si hakim ini? Tentu banyak varian. Dimulai dari ini pasti keinginan 3 korporasi. Ini pasti. Dilihat dari kepentingan. Nggak mungkin ada kepentingan pemilik cumi di sini. Nggak mungkin ada kepentingan pemret cumi di sini. Lalu ada di situ pengacara. Lantas dari alur pemeriksaan yang diumumkan Kejaksaan Agung ada panitera. Lalu baru sampai ke majelis hakim. Ini adalah rentetan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa antara korporasi yang 3 dan lawyer atau pengacara yang menjadi penghubung ini luar biasa dekatnya. Luar biasa percayanya. Kenapa? 3 perusahaan ini didenda dan atau diberi sanksi dan atau dihukum negara untuk membayarkan ganti rugi 17 triliunan total. Terus apakah kita percaya bahwa uang itu hanya 60 miliar? Tidak mungkin. Bocorannya berapa? Bocoran itu 2 triliun. Bocorannya 2 triliun. Nah, jadi kalau kita perhitungkan menjadi rasional. Tinggal kami mencermati sampai hari ini, jaksa belum menyentuh 3 korporasi ini. Jadi follow the money tidak akan bisa didapatkan dengan tuntas ketika pemilik uang atau yang diuntungkan dengan kasus onslaught ini tidak diperiksa. Kami yakin follow the money-nya kemana-mana nih. Tidak hanya sebatas di situ. Dan ini pasti sudah diatur rentetannya. Tidak mungkin hanya di level pengadilan negeri. Ini asumsi-asumsi dasar melihat 3 korporasi ini korporasi raksasa loh. Yang kedua, sanksi atau denda atau yang harus dibayarkan 3 korporasi ini besar sekali 17 triliun. Jadi apa yang kita perhatikan bahwa yang terjadi adalah ada makelar-makelar kasus. Baik itu pengacara yang 2 orang yang adalah menurut ya informasi yang kami terima suami istri kan begitu kan. Ini ikut dalam peran-peran seperti ini tentu ada sesuatu, ada positioning dan ada kartu tertentu membuat orang ini bisa dipercaya. Sampai sejauh mana kasus ini bisa dibongkar oleh Kejaksaan Agung karena sejujurnya
kasus ini adalah menampar muka atau wajah Kejaksaan Agung. Itu yang kita lihat dari persoalan ini. Jadi ini tidak mudah dan bukan persoalan kecil. Jangan-jangan ini nanti menyentuh pada ribut antar institusi. Jangan-jangan. Kalau itu benar, berarti mafia ini sudah terlalu menjamur. Ini mohon maaf sudah seperti menjadi budaya bagi hakim yang brengsek. Hakim yang brengsek ya. Karena tidak juga hakim itu semuanya buruk, tidak. Dalam beberapa kasus yang terpublikasi terlihat juga hakim yang punya moral gitu ya. Tapi kan komposisi yang punya moral dengan yang buruk sepertinya sekarang sudah lebih banyak yang buruk gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari kasus Zarok ini mengalir, seperti itulah penilaian kita. Tapi kalau menurut hemat kami, ini adalah fokus buah dari kinerja fokusnya kejaksaan melihat mereka dikalahkan ketika majelis hakim ini memberikan putusan onslaught. Itu dia. Hemat kami di situ. Tentu di sini bekerja teknologi, bekerja aparat intelijen Kejaksaan Agung, dan ini kita apresiasi begitu. Ini bukan pekerjaan mudah kalau dilakukan. Tapi ketika kejaksaan melakukan, kami yakin ini mumpuni. Prediksi kami, follow the money-nya ini tidak hanya sebatas itu. Tidak hanya sebatas itu. Jadi nanti ke depan bakal ada kejutan lagi. Akan ada kejutan ini. Akan ada kejutan. Kita lihat karakter pengacaranya. Nah, kinerja pengacara dari dulu kita bisa lihat. Lalu kalau kita perhatikan, ini bisa berimbas kemana-mana. Mirip, ini contoh. Kasus Harun Masiku kemana-mana tuh. Iya kan? Jadi, apalagi seperti ini. Gitu. Jadi, kalau menurut hemat kami, ini adalah momentum di pemerintahan Pak Presiden Prabowo untuk dibenahi. Jadi, dengan kata lain, Pak Prabowo sebenarnya diuntungkan dengan adanya kondisi buruk ini, supaya beliau tahu bahwa di bawahnya itu buruk. Tidak baik-baik saja kalau umpamanya rapat kabinet, kalau umpamanya menerima pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, tidak seperti itu. Bisa jadi ketika diputuskan pada Maret kemarin kan onslaught, artinya jaksa kalah. Itu artinya. Jadi biar sederhananya adalah pengadilan mengatakan jaksa nggak benar gitu. Nah ini membuat mereka kok kami dituduh nggak benar gitu. Justru mereka bekerja untuk negara gitu. Nah kinerja ini difokuskan untuk mengamati. Dari proses putus sampai jaksa banding dan atau melakukan langkah hukum selanjutnya, mereka monitoring, mengadakan surveillance, mencermati, ada gaya-gaya atau euforia mungkin bukan? Euforia di antara korporasi, euforia di antara para calo-calo ini gitu kan. Bisa saja menang kita, by phone, tersadap dan lain-lain. Bisa saja gitu. Jadi ini kan attitude yang terungkap. Siapa tersangka korupsi di Indonesia baik di sidik kepolisian, kejaksaan atau KPK yang hartanya sesuai dengan LHKPN? Nggak ada itu. Manipulatif semua, fraud. Nah, justru kasus korupsinya membuktikan orang ini jahat. Dari LHKPN aja udah ngibul. Apalagi faktualnya, ketangkap lagi. Kalau dia mengaku di LHKPN 3M ada uang berputar 60 miliar. Di hanya majelis hakim loh asumsinya. Tapi sederhananya kan begini. Apa beda pengetahuan hakim, jaksa, polisi, pengacara dan notaris soal persentase? Nggak ada beda. Notaris menekankan Bapak kalau jual beli tanah dan atau rumah dan atau surat berharga sekian persen pajaknya, sekian persen jasa saya. Itu yang putih, kinerja putih. Kalau kinerja putih rata-rata berapa persen di notaris? Bayangkan ini kinerja hitam, malah teramat hitam. Produk dari putusan pengadilan ini menyatakan jaksa itu salah. Itu dia. Nggak ada kalimat lain. Artinya jaksa itu fail.
dalam menetapkan 3 korporasi ini tersangka. Kan begitu. Nah, tindakan jaksa yang mentersangkakan 3 korporasi, lantas 3 korporasi terlibat dalam suap, ini akan menimbulkan tindak pidana beruntun, tindak pidana korupsi beruntun. Harusnya nggak perlu lagi tepos liro. Mau siapapun korporasi itu, mau siapapun di belakang mereka. Yang penting penyidik berdiri di atas hukum. Itu saja. Rakyat akan senang pada mereka. Netizen akan bangga kepada mereka. Begitu. Prosesnya itu tentu normatif. Ada standar-standarnya bukan? Itu sudah ada koridornya. Saran kami kepada Jaksa Agung adalah segera split kasus ini. Kasus korupsinya tentang CPO. Persidangan yang membebaskan ini tidak pidana korupsi. Segera setelah ditangkap dan ditersangkakan majelis hakimnya, paniteranya, lawyer yang terlibat, dan pihak-pihak lain nanti segera 3 korporasi itu ditetapkan tersangka, seluruh BOD-nya dan orang-orang pemilik sahamnya. Itu yang paling ideal. Segera saja, nggak usah lagi ada praduga tidak bersalah karena sudah terbukti. Kalau ditanya atau ada yang berkelit bahwa uang itu bukan dari korporasi, emang urusan apa orang lain membantu kasus ini? Di teori follow the money tidak harus dibuktikan dari mereka, tapi dia mendapat keuntungan dari putusan itu. Jadi nggak usah berkelit gitu. Tapi mudah, Pak. Mudah. Mendeteksi alur uang itu nanti dari korporasi mudah. Jangan-jangan kejebak lagi perusahaan itu tidak bayar pajak atau fraud. Jangan-jangan kan? Kami yakin banyak fraud. Kami yakin pasal itu tidak hanya korupsi. Masih banyak pasal lainnya. Fraud, perpajakan. Kita bisa lihat nanti. Analisa kami, 3 korporasi ini akan habis. Konteks bisnis. Orang tidak percaya lagi. Karena dalam bisnis yang baik, mereka menghindari culas. Mereka menghindari fraud. Mereka menghindari tindakan-tindakan yang tidak baik. Tapi ketika sudah terlancung ke ujian, pepatah orang tua, seumur hidup tidak dipercaya. Kami yakin. Ini pesan-pesan moral. Kalau mereka berkelit, nah itu jaksa udah nangkep. Apalah mau diperiksa lebih jauh follow the money-nya. Mau diperiksa data-data perusahaan itu nanti ke belakang. Kami yakin sangat rentan itu. Kami yakin jaksa mampu melakukan itu. Tentu kejaksaan paham, strateginya mudah. Jangan lari dari undang-undang perseroan terbatas. Contoh, kenapa bisa Harvey Muiz dalam kasus PT RBT itu close? Itu sebenarnya nggak bisa. Tapi di situ ada, mohon maaf, teman-teman di sana yang lagi memeriksa. Itu kan sebenarnya tidak tepat. Benefit owner-nya siapa? Terus apa posisi Harvey Muiz? Dalam undang-undang korporasi, seminimal-minimalnya dia adalah kuasa direksi. Nggak bisa representasi. Karena representasi itu tidak dikenal. Sekalian aja penerima manfaat. Tapi kan tidak ada nama Harvey Muiz. Nah, dalam konteks 3 korporasi CPO ini, panggil semua BOD. Setelah BOD, panggil semua pemilik saham. Kelar. Nggak ada masalah itu. Panggil aja dulu semua, nanti penyidikan kelihatan. Di PTA ini siapa yang menyuruh melakukan, inisiatif siapa, eksekutornya siapa. Demikian juga di PTB dan PTC. Nggak susah. Kalaupun ada asumsi masyarakat, mereka akan konsolidasi dulu. Kami yakin kejaksaan bisa meluluh lantakan konsolidasi. Itu tidak susah. Tapi biasanya orang-orang begitu sudah menyiapkan tumbal. Kita bisa cermati itu ditumbalkan atau tidak. Faktualnya gampang kok. Tinggal kemauan hati penyidik ada nggak? Itu doang. Yang lain nggak ada. Contoh, ini kita bukan ngalur ngidul. Kasus pagar laut, lawang pasalnya dipendekin, nggak diikutkan tipikor ya, diasumsikan polisi bisa jalan pidana umum, ditolak oleh kejaksaan kan? Kan malu begitu. Nah kebetulan juga jaksanya sekarang penyidik, nanti dia penuntut, jangan sampai lagi ditolak di pengadilan untuk kasus suap ini.
Ini kan suap onslah ini kalau difokuskan, 3 korporasi ini akan hancur karena karakternya jelek, lantas bisa dapat kejahatan-kejahatan lainnya. Percayalah, perilaku hari ini tentu terkait dengan perilaku kemarin-kemarin. Nggak mungkin hari ini langsung jahat, nggak mungkin. Kalau jahat hari ini, kemarin seperti itu, idem dito perilakunya. Idem dito kinerjanya. Jaksa harus tetap memakai filosofi itu. Akarnya adalah mereka harus berdiri di atas hukum karena ini lawannya luar biasa. Lawannya luar biasa. Yang kedua, karena ini konteksnya sudah sangat vulgar dalam upaya penegakan hukum, memang ini sangat prinsip. Kemarin waktu hukuman 6,5 tahun pelaku tindak pidana korupsi timah saja, Pak Prabowo ngerti memberikan dukungan moral agar dihukum lebih kuat. Apalagi nih, kami yakin Pak Prabowo akan turun tangan kok. Dengan teknik sebagai presiden yang tidak melanggar undang-undang. Waktu mungkin kasus timah itu kan transisi pemerintahan. Iya kan? Tapi kalau ini ngelecehin Pak Prabowo. Ini ngelecehin. Ini membuat suasana hiruk pikuk yang tidak perlu. Ini sama dengan melululantahkan kinerja pemerintahan. Buruk. Ini kan sama dengan benturan tadi. Anak buahnya Presiden Prabowo yaitu jaksa melawan yang bukan anak buahnya presiden. Kan yang terjadi. Jadi Pak Prabowo harus membantu anak buahnya. Itu yang paling benar. Posisinya sebagai presiden tidak melanggar undang-undang. Jadi ini nyaris disebut benturan institusi. Nyaris bisa disebut itu. Walaupun orang per orang pelakunya. Tapi kan nggak mungkin ya. Wakil Ketua Pengadilan Negeri nggak ngelapor ke Ketua Pengadilan Negerinya. Kan nggak mungkin juga dia nggak ngelapor kemana-mana. Gitu. Emang kalau istilah di polisi, Kapolres nggak diawasi oleh Kapoldanya. Kapolda nggak diawasi oleh Kapolrinya kan gitu. Nggak mungkin itu. Tidak mungkin ada kinerja tali putus di antara birokrat. Tidak mungkin. Atau rantai putus itu nggak ada. Temalinya pasti ada. Jadi memang itu kan dimulai dari awal, pola rekrutmen. Moralnya mungkin udah rusak sampai ke ujung gitu ya. Tapi kita jangan pernah kecil hati. Kesalnya kita ini juga dialami oleh senior kita, orang tua kita 30 tahun yang lalu loh. Mirip seperti ini kalimatnya. Apatis gitu. Tapi kita hidup aja bernegara gitu. Tapi kita harus cermati juga bahwa LHKP ini sekarang sudah jadi instrumen. Nah baiknya menurut hemat kami, si hakim ini juga dijerat dengan tindak pidana korupsi oleh KPK. Kan dia sudah ngibulin KPK tuh, fraud kan. Nah, tapi cerdik nggak KPK ke arah situ? Bukan berarti KPK masuk kemudian akan menjadi berantakan, enggak. Kasusnya kan di-split. Mudah itu kan. Tinggal bagaimana di KPK sana mencermati hal ini. Jangan masa mereka nggak cermat, justru jurnalis lebih cermat kan. Ya memang rata-rata begitu, jurnalisnya yang lebih cermat daripada aparat hukumnya. Tapi kan ini kita mix, kita dorong, ya udah KPK masuklah gitu. Kan para pelaku ini ngibul fraud dalam LHKPN. Itu tindak pidana korupsi kan. Itu pasti. Nyaris tidak mungkin tidak ada. Tapi sudah terdistorsi kok. Kami sudah analisa itu berbagai laporan hasil pemeriksaan institusi penegak hukum makin membaik. Karakter untuk melakukan tindakan menyimpang dari perundang-undangnya udah mulai. Atau melakukan tindakan yang menabrak perundang-undang udah mulai turun. Jadi tetap masih ada, sehingga yang masih ada ini kita masih bikin kesal gitu. Tapi kan nanti kita berharap lama-lama mungkin ke anak atau cucu kita baru mulai mirip-mirip atau semi-semi di standar di dunia negara-negara maju gitu. Tapi kita berharap bahwa kemauan itu adalah aura untuk menghidupkan kita di masa depan. Kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh kejaksaan dalam kasus ini, jika tidak dilakukan dengan komprehensif,
jika masih ada dengan tebang pilih atau ada main kelecehan gitu, ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari keuntungan itu. Contoh seperti sekarang. Coba kemarin dipus habis korporasinya. Nggak begini. Coba dari mulai disidik, disadap semua orang yang akan terlibat dalamnya. Nggak begini. Tapi mungkin waktu penyidikan tidak seketat itu, dikalahkan dia kan. Konstrak gitu. Jadi saran kita kepada penyidik, jangan main hati deh. Ya kalau memang udah tersangka, sikat habis gitu. Lawang rakyat aja berani nyikat habis melalui kekuatan netizennya, kegiatan media sosialnya. Kok Anda yang punya kewenangan nggak seperti itu gitu. Jadi saran kita, maju terus aparat penegak hukum yang putih. Walaupun ada penegak hukum yang mau ditangkap, kalau hitam tangkap aja. Kalau ada yang mencoba-coba mengganggu, sampaikan ke publik. Mudah-mudahan publik memberikan dukungannya. Maju terus.